Ayla sangat terkejut saat mendengar ucapan Mama Vina. Tak ada angin tak ada hujan, tiba-tiba dia mendengar kabar bahwa Kara menjadi simpanan Brian. Padahal sebelumnya tak ada kabar kalau sahabatnya itu sudah kembali. Butuh waktu beberapa saat bagi Ayla untuk mencerna ucapan Mama Vina barusan, karena terdengar tak masuk akal. Ayla sangat tahu siapa yang dinikahi Brian. Iriana, bukan Kara. Meskipun saat Brian menikah dengan Iriana Ayla tak bisa menghadiri sebab saat itu tengah berada di luar negeri. Namun Ayla tahu dengan pasti bahwa pernikahan itu telah terjadi. Apa maksud Tante? Apakah sekarang Kara sudah kembali? Tanya Ayla yang kini perasaannya jadi tak menentu juga, karena setelah sekian lama akhirnya Ayla seperti mendapatkan angin segar tentang kembalinya sang sahabat. Astaga, jadi kamu tidak tahu jika Kara sudah kembali. Dia sudah kembali dan sekarang jadi simpanan Brian. Balas Mama Vina, kini malah meluapkan kekecewaannya terhadap Kara pada sahabat anaknya tersebut. Tante serius? Kara dan Brian ada hubungan seperti itu? Tanya Ayla, sedikit pun tidak percaya jika Kara menjadi simpanan Brian. Ayla kenal Kara dengan baik, tak mungkin sahabatnya itu menjadi simpanan. Tentu saja serius. Tante melihat dan mendengarnya sendiri, Kara punya hubungan dengan Brian Harwell. Mama Vina kembali menjelaskan sesuatu yang membuat Ayla semakin tercengang. Masih tidak terbayang Kara akan secepat ini kembali. Dan lebih tidak terbayang lagi Kara akan langsung berhubungan dengan Brian. Padahal beberapa hari sebelum Brian menikah dengan Iriana, lelaki itu sudah tak pernah lagi membahas Kara. Ya sudah kalau begitu, Tante tutup teleponnya. Selamat malam, ucap Mama Vina lagi sebelum Ayla menjawab apa-apa. Ayla tidak bisa memberikan informasi apapun, makanya Mama Vina dengan segera mengakhiri panggilan telepon. Untuk apa lama-lama, tidak ada gunanya. Tidak ada informasi yang bisa dikorek. Ayla sendiri tidak keberatan telepon diakhiri dengan singkat, karena dia juga tak sepenuhnya percaya dengan informasi yang dibawa Mama Vina. Justru setelah panggilan telepon mereka terputus, Ayla bergegas menelpon Brian dan meminta waktu untuk bertemu. Ayla akan mencari tahu sendiri kebenarannya langsung dari lelaki itu. Kenapa tiba-tiba kamu mengajakku bertemu? Apa ada sesuatu? Tanya Brian setelah Ayla menyatakan niatnya, tapi tanpa memberikan alasan apapun. Ayla memang sengaja tidak membahas tentang Kara dulu, nanti saja bertanya langsung saat mereka sudah bertatap muka. Ya sebenarnya memang ada sedikit hal yang ingin aku bicarakan dengan kamu. Tapi aku tidak bisa mengatakannya sekarang, balas Ayla. Baiklah. Kalau begitu tentukan waktu dan tempatnya, nanti kita bicara di sana, utus Brian, langsung membuat Ayla lega karena lelaki itu tidak memaksanya untuk bicara sekarang. Kemudian, Ayla pun menentukan waktu dan tempat untuk mereka bertemu dan bicara. Duduk sendiri di sebuah kafe, Ayla menunggu kedatangan Brian sambil menenggak minuman. Kemarin dia dan lelaki itu sudah sepakat untuk bertemu di sini. Ayla sengaja datang lebih awal karena tak ingin membuat Brian menunggu. Karena setelah bertemu dengan Brian, Ayla ingin secepatnya menanyakan semua tentang Kara. Sudah tak sabar untuk mendengar kabar sahabatnya itu. Namun kemudian, Ayla dibuat terkejut dengan kedatangan Brian yang tidak sendiri. Lelaki itu datang dengan ditemani anak kecil berusia 4 tahunan. Ayla bingung dan penasaran, siapa anak kecil itu? Sudah lama ya? Sapa Brian ketika sudah duduk di depan Ayla. Belum, aku juga baru datang. Kemudian tatapan Ayla beralih pada anak kecil di samping Brian. Siapa dia? Tanyanya. Brian tersenyum bangga. Dia Kiara, anakku dengan Kara. Ayla terkejut lagi saat mendengar jawaban Brian.
Dia mengenalkan Kiara sebagai anaknya dengan Kara, artinya waktu itu Kara benar-benar hamil. Tapi Kara melewatinya sendirian, tanpa ditemani Brian ataupun dirinya. Halo Tante. Salam kenal, aku Kiala. Tante cantik, siapa namanya? Ayla mengerjap dan kembali menatap Kiara. Pikirannya tentang Kara sesaat buyar karena suara bocah kecil yang menggemaskan itu. Lalu Ayla pun tersenyum ke arah Kiara. Salam kenal Kiara sayang. Nama kamu bagus sekali. Kenalkan ya, Tante, namanya Ayla. Kiara ikut tersenyum riang, senang sekali dia berkenalan dengan Ayla. Bagi Kiara, Ayla tidak hanya cantik, tapi juga ramah dan baik hati. Kiara jadi betah mengobrol lama-lama dengan Ayla. Melihat interaksi itu, Brian jadi menebak kalau sebentar lagi Ayla pasti bertanya tentang Kara. Namun Brian sekarang tidak berniat menutupinya lagi. Akan dia ceritakan semua perjalanan cintanya dengan Kara hingga titik ini. Jadi, kamu dan Kara? Tanya Ayla, sangat sesuai dengan tebakan Brian. Kami sudah menikah. Menikah? Tapi, Ayla semakin tidak mengerti. Setahu dia, Brian menikahnya dengan Iriana. Tapi sekarang Brian mengaku menikah dengan Kara. Apa jangan-jangan ucapan Mama Vina semalam memang ada benarnya? Aku dan Iriana sudah cerai. Aku menikahinya karena terpaksa. Dan aku tidak bisa bertahan lama karena yang aku cintai hanya Kara seorang, kata Brian, seolah memahami jalan pikiran Ayla. Kemudian Brian menceritakan awal pertemuannya dengan Kara, setelah hampir putus asa mencarinya. Juga menceritakan masa-masa sulit Kara saat membawa kehamilannya ke luar negeri. Kenapa aku tidak tahu Kara mengalami semua ini? Aku tidak ada di saat Kara sedang sendirian dan butuh dukungan. Aku bahagia dengan hidupku sendiri, padahal di luar sana Kara sedang menderita. Apa aku masih layak disebut sahabat? Ucap Ayla, sangat menyesal karena tidak pernah memahami kesulitan yang dialami Kara. Ayla sampai menangis saat memikirkan itu semua. Tidak tega membayangkan sahabatnya melewati hal-hal pahit itu sendiri. Sebagai sahabat rasanya dirinya terlalu abai, sampai-sampai tidak tahu apa yang telah menimpa Kara. Aku juga menyesal dulu tidak ada di samping Kara di saat dia hamil dan melahirkan Kiara, bahkan mengasuhnya sendirian. Sekarang aku akan berusaha membuat mereka bahagia dan tidak menderita lagi, bagaimanapun caranya. Karena selain itu, aku juga sangat mencintai Kara. Itu sebabnya aku menceraikan Iriana dan menjadikan Kara sebagai satu-satunya istri. Dan sebentar lagi, aku akan mengumumkan pernikahanku dengan Kara, agar tidak ada lagi yang salah paham dengan kami, ucap Brian. Itu sangat baik agar semua orang bisa tahu kalau istrimu adalah Kara, bukan Iriana. Terus terang aku menghubungi kamu kemarin setelah Tante Vina menelponku, balas Ayla. Lalu dia ceritakan anggapan Mama Vina tentang hubungan Brian dengan Kara. Mendengar itu Brian hanya tersenyum. Tidak kaget lagi karena kemarin melihat sendiri bagaimana perlakuan Mama Vina terhadap Kara, tidak mencerminkan sikap seorang ibu. Tapi biarkan saja. Nanti setelah dia mengumumkan pernikahannya dengan Kara, orang-orang yang biasa meremehkan Kara juga akan bungkam dengan sendirinya. Sebagai teman, di sini aku mendukung keputusanmu Brian. Kamu berhak bahagia dengan Kara, apalagi sudah ada Kiara di antara kalian. Iriana harus bisa memahami ini, karena dari awal dia sudah tahu kamu tidak pernah mencintainya. Hubungan yang didasari paksaan, tidak akan bisa berakhir. Baik, ucap Ayla lagi, mendukung penuh keputusan Brian. Kamu benar. Bahkan seandainya dia tidak mengancam Kara yang saat itu bekerja di hotelnya, aku juga tidak akan sudi menikahinya, meskipun hanya semalam. Sesaat kemudian, mereka saling diam. Bahkan,
Kiara juga sudah berhenti berceloteh. Nampak paham jika orang-orang dewasa di sekitarnya sedang bicara serius. Hingga akhirnya, Ayla lagi yang pertama kali bersuara. "Brian," panggilnya. Brian tidak menjawab, tapi langsung menoleh dan membalas tatapan Ayla. "Pertemukan aku dengan Kara. Aku mohon," pinta Ayla. Tatap matanya terlihat sendu, sangat berharap lelaki di depannya itu mau meluluskan apa yang dia inginkan. Bertahun-tahun Ayla merindukan Kara. Menginginkan kembali kebersamaan mereka seperti dulu. Berbagi cerita, bercanda, tertawa. Kini setelah tahu Kara kembali setelah melewati masa-masa pahit, Ayla sudah tak sabar untuk segera bertemu dengannya. Ayla ingin memberikan pelukan seorang sahabat, sekalipun itu bisa dibilang terlambat. Malam ini Kara dan Brian terlihat rapi dengan kemeja dan gaun yang senada. Kara juga merias wajahnya tipis-tipis, tapi sangat cantik natural. Membuatnya nampak serasi berdampingan dengan seorang Brian Harwell. Kadang Kara masih tidak menyangka jika sekarang mereka sudah menikah, padahal dulu saat SMA mereka seperti anjing dan kucing, terus berselisih tanpa ujung. "Serius kita tidak mengajak Kiara, Bri? Padahal dia pasti akan senang jika ikut makan malam dengan kita," ucap Kara sambil memasukkan ponselnya ke dalam dompet. "Masih berat jika harus pergi tanpa membawa Kiara. Kita tidak tahu nanti pulang jam berapa sayang, kasihan Kiara kalau tidurnya terlalu malam." "Sudahlah, tidak apa-apa. Nanti pulangnya saja kita belikan sesuatu," balas Brian, meyakinkan Kara untuk menitipkan Kiara pada Rami. Sementara mereka pergi makan malam. Brian menatap Kara dengan intens, tatapan yang membuat Kara tak mampu berpaling. "Baiklah kalau begitu." Akhirnya Kara menurut apa kata Brian. Tidak keberatan lagi meski harus meninggalkan Kiara, karena bocah kecil itu tadi juga sudah setuju di rumah bersama Rami. Karena sudah tidak ada masalah lagi dan Kara juga sudah selesai bersiap, keduanya pun berangkat untuk makan malam. Mereka melangkah bersama saat keluar kamar dan Kara menggamit mesra lengan Brian. "Pak, kami keluar dulu. Kiara kami tinggal di rumah bersama Rami," pamit Brian pada Papa Teddy yang sedang duduk di ruang tengah. Pria itu tersenyum. Ikut senang melihat Brian yang sekarang nampak bahagia dan penuh semangat menjalani hari. Sering sekali Papa Teddy melihat Brian yang tersenyum dan tertawa ketika menghabiskan waktu bersama keluarganya. "Kalian hati-hati ya. Nikmati waktu berdua kalian, jangan khawatir meski Kiara di rumah. Selain ada Rami, ada Papa juga. Tidak akan kesepian Kiara," ucapnya. "Iya, Pak. Ya sudah kami berangkat dulu kalau begitu." Setelah pamit dengan Papa Teddy, Brian dan Kara langsung melangkah pergi. Sang papa menatap mereka dengan bibir yang terus mengulum senyum. Berbeda dengan Iriana yang saat itu mengintip mereka dari balik dinding. Matanya menatap kesal dan mulutnya tak berhenti mengumpat. Dia benci melihat Kara yang selalu dimanjakan oleh Brian. Berbanding terbalik dengan dirinya yang kini tak jelas lagi arah hidupnya. "Kamu keterlaluan, Kara. Sengaja bersenang-senang di atas penderitaanku. Sok manja sok mesra dengan Brian, kamu sadar tidak, kamu itu sama sekali tidak pantas untuk dia. Dengan mengandalkan bocah sialan itu, kamu merebut Brian dariku dan membuatku seperti ini. Kamu brengsek, Kara," batin Iriana. Terus menggerutu dan mengumpat dalam hatinya. Menyalahkan Kara atas jalan hidupnya yang sekarang berantakan. Kedua orang tua Iriana sangat marah dengan semua yang terjadi. Berulang kali menyebutnya bodoh karena malah berakhir dengan menjadi istri Papa Teddy, seseorang yang lebih pantas menjadi ayahnya. Padahal jika tidak bodoh, Iriana bisa saja keluar dari keluarga Harwell dan mencari lelaki lain yang memang layak untuknya.
Di dunia ini bukan hanya Brian laki-laki yang muda, kaya, dan tampan. Masih banyak lagi di luar sana. Tapi Iriana yang bodoh tidak bisa memikirkan itu semua. Malah merelakan dirinya dimiliki pria tua hanya karena dia adalah Tuan Harwell. Karena saking marahnya dengan keputusan Iriana itu, orang tuanya memilih untuk tidak peduli lagi dengan hidup Iriana. Membiarkan Iriana menyelesaikan sendiri masalah hidupnya. Mereka malu dengan skandal sang anak. Karena itulah memilih lepas tangan dan semua ini gara-gara kamu, Kara. Gara-gara kamu. Batin Iriana sambil mengepalkan tangan. Amarahnya semakin memuncak ketika ingat bahwa dia kini sudah dibuang oleh keluarganya. Sekarang mau tidak mau Iriana harus bertahan di rumah ini sebagai istri dari Papa Teddy. Menumpang tinggal di rumah yang sudah diatasnamakan Brian. Melihat lelaki itu setiap hari setiap waktu bermesraan dengan wanita yang dia benci. Iriana sudah tak bisa keluar karena tak ada lagi tempat pulang. Semua harapan yang pernah dia rencanakan, sekarang benar-benar hancur. Semua kacau dan berantakan sejak Kara kembali dalam kehidupan Brian. Suatu saat kamu juga akan merasakan sakit seperti yang aku rasakan saat ini, Kara. Kamu lihat saja nanti. Aku pastikan kamu akan menyesal karena telah melakukan semua ini padaku. Batin Iriana dengan perasaan yang semakin emosi. Ingin rasanya dia segera kembali ke kamar, beristirahat dan melupakan semuanya. Tapi tubuh dan pikirannya berkhianat. Tetap diam di tempat dan membayangkan Kara yang sedang bersenang-senang dengan Brian, sementara dirinya harus cukup puas dengan pria tua seperti Papa Teddy. Sangat tidak adil.